Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Semoga selalu tetap sehat dan semangat belajar dari rumah. Nah, pada pagi hari ini, apakah Anda sudah sarapan? Pastikan sebelum melihat video ini sudah mempersiapkan peralatan untuk belajar ya. Yang pertama, kamu sudah siapkan buku tematikmu dan pena atau pensil untuk menulis. Dan jangan lupa sarapan ya, karena menjaga imunitas tubuh sangat penting di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kali ini kita juga masih belajar di rumah dikarenakan pandemi COVID-19 masih terus melanda di negara kita. Nah, pastikan ya kamu selalu patuhi protokol kesehatan. Contohnya, kamu gunakan masker ketika keluar rumah dan selalu mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir sampai bersih. Ya, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Baiklah, pada hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 6, subtema 2, pembelajaran ke-6. Nah, siapkan ya buku tematikmu karena hari ini kita akan baca percakapan. Ya, kita bisa baca bersama-sama ya. Nah, kali ini Pak Teddy lagi berada di sekolah yang kalian rindukan. Pak Teddy lagi berada di kantor majelis guru ya. Rindukan dengan sekolah, begitupun dengan kami merindukanmu kamu berada di sekolah. Sekolah terasa sangat sepi tanpa kalian di sekolah. Oke, kita lanjutkan ya. Kita bisa baca nanti percakapan. Nah, ini si Siti, Dayu, Beni sedang berada di lapangan. Sekolah mereka ada kolam kecil ya. Nah, jadi mereka lagi jam istirahat. Kita baca ya bersama-sama. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Nah, Siti, aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi aku makin tahu hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Betul sekali, Siti. Selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh menyakiti hewan. Aku juga setuju denganmu, Beni, ikan di kolam ini juga harus dirawat. Tiba-tiba, Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Oh iya, aku lupa. Baiklah, aku akan ambil lagi sampahnya. Maafkan aku ya teman-teman. Nah, itu ya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena itu akan menyebabkan pencemaran di lingkungan kita. Nah, kamu perhatikan juga ya, mana tahu di tempat kamu membuang sampah itu ada hewan-hewan kecil yang imut yang sedang tinggal di sana. Contohnya, kita membuang sampah ke sungai ya, ke kolam ikan. Ternyata ada ikan-ikan di sana akan mengganggu habitat dan tempat tinggalnya yang membuat dia terancam punah. Nah, baiklah, di sini ada 5 pertanyaan yang boleh kamu diskusikan bersama mama papamu di rumah ya. Contohnya, apakah peraturan sekolah yang ada di dalam percakapan? Kamu diskusikan bersama orang tua dan jawab bersama orang tua, dan tetapi yang menulisnya adalah kamu sendiri ya. Tulisanmu harus rapi dan bersih. Oke. Ini tugasmu yang pertama adalah menjawab 5 pertanyaan yang harus didiskusikan dengan orang tua. Oke. Nah, jangan kelahi ya dengan orang tua ketika belajar ya. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Berikut adalah hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak, lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Warnai gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan di sekolah. Nah, anak bapak kelas 2A 2B ya. Ada Aisyah, ada Noval lagi, ada Putri Zakira,
ada Syahram, Syahra, Amiri, Asila, dan lain-lain sebagainya. Yang tidak bisa Pak Teddy sebutkan per satu-satu. Ada juga Akbar ya. Dan lain-lain sebagainya, banyak sekali namanya yang tidak bisa Pak Teddy sebutkan satu persatu. Mari kita jawab ini bersama-sama ya. Mana di sini yang merupakan mencoret tembok kelas? Nah, ini termasuk melanggar peraturan ya. Kita tidak boleh merusak lingkungan di sekitar kita. Ayo, siapa yang pernah mencoret-coret tembok di dalam kelasnya? Nah, lalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini perbuatan yang baik ya. Nih. Lalu melaksanakan tugas piket kelas. Nih di atas ini ya. Ayo, pasti kalian rindu dengan tugas piket kelas di sekolah ya. Semoga wabah COVID-19 ini lekas berlalu. Oke. Kita lanjutkan. Bacalah teks berikut, perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang harus digunakan pada kalimat. Tuliskan kembali teks berikut dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda baca. Gunakan huruf tegak bersambung. Nah, Siti memelihara burung. Siti rajin merawat burung peliharaannya. Setiap hari burung diberi makan secara teratur. Makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. Pada hari Minggu, Lani bermain ke rumah Siti. Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. Nah, kamu salin kembali tetapi gunakan tulisan tegak bersambung ya. Nah, ini kamu kerjakan di buku tulisan tegak bersambung. Dan perhatikan setiap nama orang, nama tempat itu menggunakan dan awal kalimat itu menggunakan huruf kapital. Dan jangan lupa tanda bacanya. Setiap akhir kalimat gunakan selalu tanda titik ya. Oke, ini tugas kalian yang kedua. Lalu yang berikutnya kita mengamati lagi ya. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kg pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti pada gambar di bawah ini. Ayo anak-anak bapak, pasti pernah melihat timbangan seperti ini di warung ya. Nah, siapa yang sering menemani ibunya atau mamanya ke warung pasti sering melihat timbangan seperti itu. Setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan di gambar di bawah ini. Nah, ini pasti juga ada ya di rumah ya, karena orang tuanya sering buat kue ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Manakah yang lebih berat 1 kg pepaya atau 200 gram biji jagung? Nah, 1 kg itu sama dengan 1000 gram ya. Jadi lebih berat 1 kg pepaya. Timbangan manakah yang dapat mengukur yang lebih berat? Timbangan kilogram tadi ya. Dapatkah kamu menyebutkan dua perbedaan timbangan tersebut? Nah, perbedaannya adalah timbangan yang pertama itu mengukur barang-barang atau benda-benda yang lebih berat dengan satuan kilogram. Sedangkan timbangan yang kedua tadi ini mengukur dengan benda-benda atau barang-barang yang lebih kecil dengan satuan gram ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, berarti kamu udah tahu kan bedanya? Coba perkirakan berat benda pada gambar. Lingkari ukuran berat yang menurutmu sesuai. Kentang. Yang pertama ini kentang ya. Nah, menurutmu kentang ini kan sangat berat nih. Berat semua kentang di samping adalah kita ukur dengan kilogram atau gram. Berarti kita ukur dengan kilogram ya. Lalu semangkuk tepung memiliki berat. Kalau tepung ini bendanya kan kecil dan ringan ya. Berarti kita timbang dengan gram. Ibu membeli ikan. Yuk. Ya, kalau ikan lebih berat ya, kita timbang dengan timbangan kilogram. Nah, lalu berat coklat di samping. Nah, coklat ini berarti dengan timbangan gram. Oke, pintar anak-anak bapak semuanya. Kalian juga jawab dan boleh lingkari di buku tematiknya menggunakan pensil ya.
Ibu menyimpan titik-titik telur di dalam keranjang. Ayo, berapa gram telur? Gram atau kilogram? Ya, kilogram ya. Berat semangkok nasi adalah dengan timbangan gram. Oke. Nah, seperti itu. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Dan tugas kalian di rumah ada 2 tugas tadi. Yang pertama adalah menjawab 5 pertanyaan tadi. Yang kedua adalah membuat tulisan tegak bersambung dengan rapi dan memperhatikan huruf kapital dan tanda bacanya ya. Tetap semangat walaupun belajar di rumah, tetap jaga kesehatan ya. Selalu makan makanan yang bergizi, jangan lupa makan sayur dan buah-buahan ya. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.